Pelatih fisik Timnas Indonesia, Lee Jae-hong menganggap para pemain timnas baru bisa bermain keras menggunakan kaki, belum bisa menggunakan bodi. Lee Jae-hong baru-baru ini bercerita mengenai pengalamannya menjadi pelatih fisik kepada PSSI, dalam channel YouTube PSSI yang rilis pada Minggu, tanggal 16 Mei tahun 2021. Lee Jae-hong menjadi salah satu asisten pelatih yang mengurusi fisik yang dibawa oleh Shin Tae-yong saat ditunjuk menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia pada 2020 lalu. Pelatih yang juga jadi asisten pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengaku menerima jabatan sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia karena terikat janji dengan Shin Tae-yong. Saya bekerja bersama Coach Shin Tae-yong di Piala Dunia Rusia 2018. Setelah itu saya bekerja di FC Seoul, K-League, sebagai pelatih fisik, kata Lee Jae-hong dilansir bolasport.com dari akun YouTube resmi PSSI. Sebelum berpisah saya berjanji kepada Coach Shin Tae-yong, dimanapun Coach Shin melatih, jika saya dibutuhkan saya akan ikut Coach Shin, ujarnya. Kini sudah 2 tahun Lee Jae-hong memantau fisik para pemain Timnas Indonesia. Paling ketara adalah ketika ia memantau para pemain Timnas U19 Indonesia saat melakukan TC di Kroasia pada 2020 lalu. Menurutnya, para pemain Timnas U19 Indonesia memiliki otot yang sama dengan pemain Timnas U16 Korea Selatan. Pemain Korea Selatan U16 dan pemain Indonesia U19 ototnya sangat mirip, tutur Lee. Artinya pemain Indonesia U19 masih kurang ototnya, imbuhnya. Lee Jae-hong juga mengkritik kualitas fisik para pemain Indonesia yang belum bisa bermain keras dengan bodi melainkan hanya dengan kaki. Untuk mengeluarkan power yang lebih besar, butuh massa otot yang besar juga, jelas Lee. Seharusnya pemain Indonesia bisa bermain bodi keras, tapi baru bisa bermain keras dengan kaki. Ia mencontohkan kasus yang dialaminya ketika ia menemani Korea U19 melawan Vietnam U19 pada 2014. Kala itu, Korea Selatan bermain buruk dan ditahan imbang 0-0 oleh Vietnam. Hingga pada babak kedua, Korsel memasukkan para pemain berpostur tinggi dan menang 6-0 atas Vietnam. Dari sini bisa dilihat pemain Vietnam jago sekali skill dan kecepatannya, kata Lee. Namun kalau fisiknya kurang, kita body dorong sekali langsung jatuh. Kalau powernya kecil dan ototnya tidak banyak, jadinya main body tidak bisa keras, tambahnya. Gelandang Persebaya Surabaya, Adi Setiawan, mengaku sangat senang masuk ke dalam 28 pemain Timnas Indonesia ke Dubai, Uni Emirat Arab, UEA. Bagi Adi Setiawan, ini untuk pertama kalinya ia keluar negeri. Adi Setiawan menjadi salah satu pemain Persebaya Surabaya yang dibawa pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Selain Adi Setiawan, beberapa pemain Persebaya Surabaya juga dibawa ke UEA yakni Rizky Ridho, Kokoh Alfiat, Arif Satria, dan Rahmat Irianto. Adi Setiawan dan rombongan Timnas Indonesia sudah tiba di UEA pada Senin, tanggal 17 Mei tahun 2021, pukul 6 waktu setempat. Skuad Garuda bertolak ke UEA melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Senin, tanggal 17 Mei tahun 2021, dini hari WIB. Begitu mendarat di Bandara Dubai International Airport, rombongan disambut oleh Konsul Jenderal, Konjen Republik Indonesia Dubai, Kartika Chandra Negara. Setelah itu, pemain dan ofisial langsung menuju Hotel Ja Resorts and Hotels, Dubai untuk makan pagi dan istirahat. Tidak menyangka bisa sampai sini, sangat bangga dan senang. Ini merupakan pertama kali saya keluar negeri. Saya akan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dan membayar kepercayaan pelatih dengan kerja keras, kata Adi Setiawan dilansir bolasport.com dari laman PSSI. Sementara itu, Shin Tae-yong langsung menggelar sesi latihan Timnas Indonesia setibanya di UEA. Anak-anak asuhnya dipersilahkan beristirahat sejenak sebelum nantinya berlatih sore hari waktu setempat.
Usai perjalanan dari Jakarta, para pemain kami istirahat sebentar lalu nanti akan melakoni latihan ringan, ucap Shin Tae-yong. Bek PSIS Semarang, Pratama Arhan Alif Rifai bertekad menampilkan yang terbaik untuk timnas Indonesia selama menjalani laga di Dubai, Uni Emirat Arab, UEA. Seperti diketahui, Pratama Arhan menjadi salah satu dari 28 pemain timnas Indonesia yang ikut diboyong Shin Tae-yong ke UEA. Para pemain timnas Indonesia itu nantinya selama di Dubai akan menghadapi 2 laga uji coba dan 3 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Skuad timnas Indonesia sudah tiba di Dubai dan bersiap untuk menggelar pemusatan latihan, TC, sebelum akhirnya menjalani laga uji coba. Pratama Arhan dan kawan-kawan dijadwalkan bakal menjalani laga uji coba melawan Afghanistan dan Oman pada 25 dan tanggal 29 Mei mendatang. Setelah menjalani laga uji coba tersebut, nantinya timnas Indonesia akan langsung mempersiapkan diri melawan 3 tim di laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia akan melawan Thailand, tanggal 3 Juni, Vietnam, tanggal 7 Juni, dan menghadapi tuan rumah UEA, tanggal 11 Juni tahun 2021. Untuk menghadapi 5 pertandingan tersebut, para pemain timnas Indonesia pun bekerja keras. Salah satunya, Pratama Arhan yang bertekad tampil semaksimal mungkin demi memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu bahkan siap kerja keras walaupun pertandingan tersebut akan menjadi laga debutnya memperkuat timnas senior. Pratama Arhan mengaku ia dan rekan-rekannya tak akan gentar. Alhamdulillah ya dapat gabung timnas senior. Dan saya pasti akan kerja keras untuk timnas senior ini, ujar Pratama Arhan kepada awak media di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 16 Mei tahun 2021. Arhan memang bukan merupakan sosok asing bagi Shin Tae-yong. Sebelumnya ia juga telah digodok pelatih asal Korea Selatan tersebut saat memperkuat timnas U19. Bahkan di tangan Shin Tae-yong nama Arhan melambung dan ia berhasil naik daun dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Tak hanya itu, pemain PSIS Semarang itu bahkan terpilih sebagai pemain muda terbaik di turnamen pramusim Piala Menpora 2021. Dari tangan Shin Tae-yong pula terlahir sebutan Rory Delapnya timnas U19 Indonesia. Pemain asal Blora tersebut diketahui memiliki kemampuan istimewa dalam hal lemparan ke dalam, sehingga ia dihubung-hubungkan dengan Rory Delap. Seperti diketahui, pemain Stoke City, Rory Delap itu dikenal memiliki kemampuan dengan lemparan bola ke dalam yang luar biasa. Sehingga Arhan pun saat ini menjadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong yang secara reguler menjadi pelempar bola ke dalam di setiap memperkuat timnas. Namun, meski memiliki kemampuan spesial itu, Pratama Arhan mengaku tak mendapatkan arahan khusus apapun dari Shin Tae-yong. Tidak ada latihan atau arahan khusus soal lemparan ke dalam dari coach Shin Tae-yong, tuturnya. Meski begitu, Pratama Arhan mengaku akan memanfaatkan kemampuannya semaksimal mungkin selama memperkuat timnas Indonesia. Ia juga bertekad membawa Indonesia bisa meraih hasil terbaik di Uni Emirat Arab nantinya. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, meminta agar para pemain menjaga kaki mereka agar tidak cedera selama melakoni 2 laga uji coba melawan Afghanistan dan Oman. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi 2 laga uji coba yakni melawan Afghanistan dan Oman pada 25 dan tanggal 29 Mei mendatang. Laga uji coba tersebut termasuk dalam rangkaian persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Sebelum berangkat ke Dubai, Uni Emirat Arab, UEA, Muhammad Iryawan berpesan agar para pemain berhati-hati saat melakoni uji coba.
Adam Alis dan kawan-kawan diharapkan tidak cedera agar daya tempur skuad Garuda tetap kuat saat kualifikasi Piala Dunia 2022 berlangsung nantinya. Menurutnya yang terpenting para pemain bisa bersatu dan tim pelatih pun mendapatkan gambaran terbaik untuk kualifikasi nantinya. Kalau saya boleh usulkan, dalam 2 laga uji coba itu kalau bisa jangan ada yang cedera, ujar Muhammad Iriawan di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2021. Yang terpenting bisa klop antar pemain. Kalau kalah mungkin siapkan strategi, ucapnya. Jadi jaga kaki kalian saat lawan Afghanistan dan Oman. Yang terpenting kalian nanti maksimal saat kualifikasi. Sementara itu, di 2 laga uji coba ini juga tak ditargetkan untuk menang. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu juga mengatakan bahwa pertandingan melawan Afghanistan dan Oman hanya untuk mengukur kemampuan tim. Sebab kedua tim tersebut peringkatnya berada di atas Thailand dan Vietnam, jadi diharapkan para pemain pun tetap tampil maksimal nantinya. Hal serupa juga diungkapkan oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang mengatakan bahwa dalam 2 laga uji coba tersebut tak ada target kemenangan. Menurut pelatih asal Korea Selatan yang terpenting anak asuhnya mampu menjalankan materi selama latihan dengan baik. Lawan Oman dan Afghanistan tak akan pikirkan menang atau kalah karena fokus kami ke kualifikasi Piala Dunia. Jadi itu akan menjadi proses, selama pertandingan formasi-formasi latihan akan diterapkan di lapangan saat lawan Oman dan Afghanistan nanti, dan kami akan berupaya untuk tingkatkan kualitas tim, tutur Shin Tae-yong.